Air laut pun berwarna merah darah. Entah fenomena alam apa lagi ini. Yang pasti pertempuran antara militer Israel dan petempur Hamas di wilayah jalur Gaza terus berlanjut. Jumlah korban tewas akibat perang yang terus berkecamuk itu pun kembali bertambah. Sejauh ini menembus angka 22.000 orang. Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya Rabu 3 Januari 2024, Kementerian Kesehatan Gaza dalam laporan terbaru menyebut 207 orang tewas dalam 24 jam terakhir di daerah kantong Palestina tersebut. Disebutkan juga bahwa sekitar 338 orang mengalami luka dalam periode waktu yang sama di jalur Gaza. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah korban tewas di jalur Gaza saat ini mencapai sedikitnya 22.185 orang sejak perang Israel dan Hamas dimulai awal Oktober lalu atau selama nyaris 3 bulan terakhir. Kementerian Kesehatan Gaza menuduh Israel telah melakukan 15 pembantaian terhadap keluarga-keluarga di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Militer Israel terus menggempur wilayah selatan jalur Gaza, khususnya Khan Younis dengan tembakan tank dan serangan udara, sedangkan pasukan darat Israel dan para petempur Hamas terus bertempur di area lainnya di daerah kantong Palestina tersebut. Israel mengklaim pasukannya telah membunuh puluhan militan Hamas di wilayah utara jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Sementara warga Gaza melaporkan bahwa tank-tank Israel menembaki beberapa bagian kamp pengungsi Al-Bureij yang ada di wilayah jalur Gaza bagian tengah. Sementara itu, Bank of Israel mengungkapkan perkiraan biaya perang melawan kelompok militan Palestina Hamas mencapai 210 miliar shekel atau senilai 58 miliar US dollar atau setara dengan 897 triliun dengan kurs 15.470 rupiah. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank of Israel Amir Yaron. Dia menilai jumlah dana tersebut akan menjadi beban anggaran. Alhasil perlunya pengurangan anggaran belanja di bidang-bidang yang tidak dibutuhkan. Sebelumnya Israel menurunkan suku bunga menjadi 4,50% dan 4,75%. Hal ini dikarenakan melemahnya pertumbuhan ekonomi di Israel. Jika pasar melihat bahwa Israel terus menambah utang, hal ini kemungkinan akan menyebabkan peningkatan depresiasi dan inflasi. Untuk itu diperlukan suku bunga bank sentral yang lebih tinggi, kata Yaron dilansir dari Reuters pada Selasa 2 Januari 2024. Militan Hamas menyerbu Tel Aviv dengan ratusan roket setelah gencatan senjata usai. Akibatnya kota-kota di Israel seperti neraka, menjadi lautan api. Roket-roket menyasar pada gedung-gedung dan kendaraan yang meledak dan terbakar. תל אביב. בושה וחרפה, וגלנט, שר הביטחון. אוי 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 ארשן. תן לו ריבון! Inilah rekaman video tubuh yang memperlihatkan momen saat pasukan elit militer Israel merebut kembali pos militer dari kekuasaan pejuang Hamas di wilayah Sufa.
Menurut keterangan militer Israel, lebih dari 60 pejuang Hamas tewas dalam penyerangan tersebut, sementara 26 orang lainnya ditangkap. Wakil Komandan Divisi Angkatan Laut Selatan Hamas Muhammad Abu A'ali melaporkan menjadi salah satu dari 26 orang yang ditangkap tersebut. Selain itu, 250 orang warga sipil yang disandra dilaporkan berhasil diselamatkan. Jalur ribut! Ini adalah suasana Deir al-Balah, Gaza. Porak-poranda akibat serangan tentara Zionis Israel. Kehancuran juga terlihat di kota Gaza. Puing-puing tersebar hingga mempersulit perjalanan regu penyelamat dan ambulans untuk menolong warga yang tertimpa reruntuhan. Berbagai kelompok kemanusiaan meminta pembentukan koridor sebagai jalur penyaluran bantuan bagi Gaza. Sementara Israel memblokir jalur bantuan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Sementara itu, rumah-rumah sakit mengalami arus kedatangan pasien korban serangan brutal Israel. Ribuan warga Gaza terluka. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza hingga Minggu waktu setempat, serangan Israel mengakibatkan 2.329 warga Palestina tewas. Sekitar 1.500 pejuang Hamas tewas di Israel. Dan di Israel, lebih dari 1.300 warga sipil tewas. سماء مدينة بيت حانون. طلعت الدنيا. طلعت الدنيا ابراهيم. يا لطيف. لما نحن في منطقة آمنة لكن تتعرض المدارس الآن لمدينة طلعت الرابعة. يا رب يا رب. محمد خذوا الصورة عندي.
روها جاتنا شوفونا بلا زرق. Cuaca buruk ekstrim melanda sejumlah wilayah di Israel di tengah serangan besar yang akan dilancarkan militernya ke wilayah Gaza, Palestina. Daerah perbatasan Israel dilanda badai pasir yang juga mengerikan. Badai pasir tersebut dilaporkan menyapu wilayah Azraq di Yordania. Informasi tersebut dilaporkan beberapa media di Timur Tengah, termasuk juga disoroti oleh seorang reporter dan jurnalis i24 News. Tampak dalam sebuah video badai pasir dan angin kencang menghadirkan kepanikan di wilayah Azraq, Yordania. Sebelumnya, satu di antara kota di Israel, Tel Aviv, juga dilanda hujan deras saat akan dilancarkan serangan darat di jalur Gaza. Bahkan hujan tersebut menyebabkan banjir di kota itu hingga invasi terpaksa harus ditunda. Hal ini lantaran pemerintah Israel memprioritaskan penanganan darurat dan keselamatan warganya di tengah bencana. Di sisi lain, menurut 3 pejabat senior Israel, mereka menunda invasi karena kondisi cuaca buruk. روها جاتنا شوفونا بلا زرق. ستار يا ستار.